Selamat siang. Terima kasih ya udah luangin waktunya untuk konseling kita hari ini. Sebelum saya mulai, mau tanya dulu nih, apa yang bikin kamu memberanikan diri untuk konsultasi hari ini? Halo, selamat siang Mbak. Makasih ya sebelumnya udah ngeluangin waktunya. Akhirnya aku bisa konsultasi hari ini. Jadi ini sebenarnya aku tuh punya masalah karena saya ini agak bingung sama pola makan saya sendiri. Jadi kalau saya makan tuh saya takut banget sama yang namanya gemuk. Tapi kalau misalnya nggak makan, itu ya lapar gitu. Oh, jadi kamu jatuhnya kayak serba salah gitu ya? Kalau misalkan kamu nggak makan, kamu, ngerasa lapar banget, tapi kalau kamu makan, malah takut berat badan kamu naik gitu ya? Iya, jadi kayak semua serba salah gitu. Mmm, Boleh nggak sih kamu ceritain biasanya dalam sehari itu kamu konsumsi makanan apa aja dan berapa kali sehari kalau makan biasanya? Mungkin kalau makan, apa yang dimakan tuh kayak ya pada umumnya gitu ya. Pada umumnya anak kos gimana. Tapi kalau pola makannya gimana, itu aku tuh makan kadang cuman sekali. Jadi lebih sering skip sarapan sama makan siang. Oh berarti, lumayan cukup ketat ya kamu membatasi makanan dalam sehari. Bahkan kamu melewatkan waktu makan dengan harapan tuh berat badan kamu lebih cepat nih turunnya gitu ya? Iya, tapi nanti tuh ternyata malamnya jadi lebih lapar. Nah, karena lebih lapar itu, jadi makannya malah di malam hari tuh lebih banyak gitu. Oh, jadi ketika itu terjadi nih, ketika kamu bilang, kalau di malam hari jauh lebih lapar dan makannya jauh lebih banyak, apa yang kamu rasain setelahnya? Nyesel. Nyesel karena jadinya kayak kok dietnya gagal gitu. Rasanya kayak kecewa banget ya? Kayak kamu nih udah berusaha nih dari pagi nggak makan, siangnya nggak makan, nahan makan, terus merasa bersalah ketika tubuh kamu tuh merespon dengan rasa lapar yang lebih, kuat malamnya. Jadi kamu lebih banyak mengkonsumsi makanan di malam hari gitu ya? Iya. Nah, kalau menurut kamu sendiri nih, pola makan seperti ini tuh bikin kamu, jauh lebih cepat turun berat badannya dan jauh lebih sehat atau gimana? Sebenarnya tuh enggak sih. Jadi kayak karena makanku aku sering skip makan, jadi cuma sekali makan. Jadinya pas aktivitasnya padat gitu pas lagi kuliah, itu jadi kayak nggak fokus, terus lebih sering lemes gitu. Oh, oke. Jadi di satu sisi sebenarnya kamu ingin nih berat badan kamu cepat turunnya, tapi di sisi lain, kamu merasa nih tubuh kamu jadi kurang nyaman, kurang bertenaga, sulit fokus. Nah, kalau dari itu semua nih, dari skala 0 sampai 10, seberapa siap nih kamu untuk mencoba cara yang lebih sehat dan tidak terlalu menyiksa diet kamu? Seperti yang tadi kamu bilang kamu pengen makan tapi takut gemuk. Jadi seberapa siap nih kalau kamu mau mencoba cara yang lebih sehat dari skala 0 sampai 10? Kalau ditanya skala seberapa siap, 0 sampai 10 ya tadi. Iya, Em, Mungkin 5, 6-an gitu ya. aku ambil angka 6. Karena ini nunjukin banget Boleh. nih, kalau sebenarnya kamu tuh ada keinginan untuk berubah dari merubah pola makan kamu, cara diet kamu untuk menurunkan berat badan kamu. Tapi, eee, mau tanya juga, apa alasan kamu nih yang membuat kamu tuh nggak memilih angka 3 ataupun 4? Karena jujur beberapa minggu terakhir jalannya tuh kayak capek. Karena outputnya jadinya lemas, nggak fokus gitu kan. Jadi aku ngerasa kayak, wah aku nih harus lebih sehat gitu. Alasannya cukup kuat banget. Jadi kamu tuh udah peduli nih terhadap kesehatan kamu dan itu penting, bukan karena, "Aku mau diet, mau nurunin berat badan, jadi aku skip makan pagi, makan siang," yang bikin aku ujung-ujungnya jadi nggak sehat. Nah, kalau kayak gitu aku boleh berbagi sedikit informasi? Boleh, boleh. Nah, jadi
Ya, ketika kita tuh makan terlalu sedikit, tubuh kita tuh akan menganggap itu tuh sebuah kondisi yang darurat. Jadi, nantinya metabolisme kita tuh akan melambat dan juga rasa lapar yang meningkat itu sebagai bentuk perlindungan dari tubuh kita. Nah, jadi ketika kamu merasa sangat lapar dan makan lebih banyak, itu bukan karena kamu lemah, tapi karena tubuh kamu juga sedang mencoba bertahan. That's why kalau kamu nggak makan di pagi dan siang, kamu akan merasa lapar yang berkepanjangan di malam hari, seperti itu. Jadi emang bukan karena badannya kita yang nggak punya kontrol gitu ya? Bukan. Jadi kan tubuh kamu nih menjalankan fungsinya nih di setiap hari. Selain itu kan body image itu juga seringkali dipengaruhi nih di standar media sosial yang belum tentu realistis kayak banyak yang bilang cantik itu harus kurus, cantik itu harus tinggi. Itu semua tuh enggak. Tubuh sehat itu bukan berarti harus kurus, harus tinggi, tapi tubuh yang memiliki energi, yang kuat dan juga berfungsi secara optimal dan juga sehat. Seperti itu. Jika kamu bersedia nih, kita akan fokuskan satu perubahan kecil yang realistis minggu ini. Menurut kamu nih, langkah apa yang paling mungkin untuk kamu lakukan di minggu ini untuk merubah pola makan dan diet yang kamu lakukan? Apa ya? Realistis ya? Mungkin ini kali ya, aku bisa mulai sarapan lagi. Berarti mau Itu gimana? dimulai dengan sarapan? Itu langkahnya sederhana, cuman berdampak besar untuk mencegah lapar berkepanjangan nantinya di malam hari. Nah, tadi dibilang memulai dengan sarapan nih. Sarapan seperti apa yang sesuai dengan kondisi aktivitas, kamu sepanjang hari yang padat dan banyak banget itu? Iya, karena kebetulan kayak semester ini tuh aku sering banget masuk pagi kali ya. Mungkin kita bisa milih menu-menu yang simple buat sarapan, misal kayak roti, telur, terus pisang, susu gitu. Roti, telur, pisang, dan susu itu sebenarnya udah mencakup banget loh buat sumber energi dan protein, apalagi kita konsumsinya di pagi hari ya. Itu udah cukup baik dan sebenarnya nih dari biasanya kan sarapan tuh punya tantangannya tersendiri ya, apalagi biasanya anak kos dan mahasiswa nih, ada yang terlambat bangun, ada yang alasannya nggak sempet karena udah kepepet. Nah, apa, yang tantangan yang mungkin muncul dari kamu yang akhirnya nanti bakal bisa membuat hambatan nih dalam kamu menjalankan sarapan nantinya? Mungkin, mungkin sejujurnya ini kayaknya ini alasan terbesarku sering skip sarapan karena aku males bangun, males banget untuk nyiapin sarapannya gitu. Itu permasalahan, umum ya yang terjadi sama anak-anak mahasiswa sejujurnya ya. Nah, dari yang kamu bilang tadi malas bangun, apa nih strategi yang kamu bisa lakuin untuk mengatasi keterlambatan kamu jadi nggak sarapan? Mungkin karena pemilihan menu sarapannya cara yang praktis-praktis aja, jadi aku bisa nyiapinnya tuh dari malam gitu. Jadi nanti udah siap, ambil, tinggal cus berangkat gitu ke kampus. Oke, itu solusinya sangat realistis ya. Jadi kamu udah mikir nih gimana cara ngadepinnya. Kalau misalkan disiapin dari malam kan kalaupun agak terlambat ya bangunnya, udah tersedia semuanya gitu. Jadi hari ini tuh kita membahas pola makan yang kamu tadi bilang. Jadi kita bahas pola makan yang bikin kamu tuh nggak tertekan dan juga lelah dalam menjalaninya. Kamu juga sadar nih jadi pengen jadi lebih sehat, mengatur pola makan, dietnya dengan benar dan minggu ini juga kita berkomitmen nih untuk mulai sarapan setiap hari sebagai langkah awal menuju pola makan yang lebih sehat dan juga seimbang. Gimana nih perasaan kamu setelah kita menjalani konseling ini? Mungkin lebih lega atau jadi lebih takut menjalani seminggu ke depan? Mungkin ini ya, sedih karena kayak aku kan awalnya ngerasa aku mau makan, tapi aku takut gemuk. Kalau nggak makan, lapar. Nah, tapi karena aku udah dapat insight baru nih, jadi rasanya tuh kayak lebih tenang. Oh, jadi emang bukan makanannya yang salah, tapi kayak polanya nih harus benerin. Jadi sekarang lebih tenang, terus juga nggak terlalu nyalain diri sendiri gitu.
Seneng banget dengernya. Berarti perubahan itu sebenarnya kan proses yang bertahap ya. Jadi kamu udah ngambil langkah awal yang penting. Jadi nggak bisa langsung turun, tapi akan ada proses. Nah, kita bisa evaluasi untuk komitmen kamu minggu depan. Nah, pada pertemuan selanjutnya, makasih untuk sesi konseling kita hari ini. Semoga komitmen yang kamu jalani itu berjalan dengan baik ya. Oke, terima kasih juga Kak udah dibantu untuk sharing-sharing dan membantu mencari solusi masalahku ini. Iya, sampai jumpa di sesi konseling berikutnya.